Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di video kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu tentang managing files. Di sini ada 10 materi yang kita bahas, yaitu langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu struktur. Di sini ada struktur directory pada Linux. Yang paling atas adalah slice root. Root ini merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori, karena semua direktori itu berada di bawah root. Jadi biasanya dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang ada di bawah dia, karena tidak ada lagi direktori di atas root. Teman-teman, untuk belajar basic itu cuma paham tentang home directory dan user. Jadi user itu merupakan file ataupun directory yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, nanti diletakkan di directory user. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada satu user yang pada Linux. Jadi setiap user itu ada pada Linux desktop itu home directory sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory-nya, nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelum kita menginstal, jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user pada Linux. Karena sebelum kita menginstal Linux server dan Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya namanya Stefani, berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu Stefani. Nah, yang paling penting hanya dua, itu saja. Dan ada lagi yang namanya directory etc, tapi tidak ada pada gambar ini. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya akan ada pada directory etc. Jadi nanti ketika kita mengonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain di directory etc. Nah, di sini saya akan coba login Debian saya. Saya akan coba cari file. Nah, di sini ketika teman-teman buka file, itu defaultnya akan langsung diarahkan ke directory home. Untuk melihat user pada directory home, itu kita bisa masuk terlebih ke file directory root. Caranya teman-teman bisa ke outer location. Lalu di sini terdapat slash ya, karena lambang dari root sendiri adalah tanda slash ini. Teman-teman klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya file-file yang namanya akan kita pelajari. Ada input dev, etc, dan terdapat juga home. Jadi ketika saya klik, dia akan memunculkan nama user saya, yaitu Stefani Putri. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan memunculkan user baru itu di sini. Oke, di sini teman-teman juga bisa ngecek parent directory, yaitu dengan klik 3, lalu property. Ini belum ada parent directory karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan coba masuk ke home. Klik 3 dan property. Dan parent foldernya ada slash ya dan root. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya berada di direktur home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder dan folder yang berada di atas kita. Jadi ini melihat directory home, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Kita klik lalu titik 3 property. Nah, di sini lihat parent foldernya adalah home. Bahasan yang kedua yaitu navigasi, part yang dimana kita akan mempelajari dari dasarnya terlebih dahulu.
dari perhatikan CD. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan ACLI dan ingin masuk directory, teman-teman bisa langsung menggunakan CD. Selanjutnya terdapat BWD yang digunakan untuk melihat directory yang sekarang. Jadi semisal ketika masuk ke dalam slash etc slash bin, lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, lalu membuka Linux kita lagi, lalu kita ingin melihat ini. Sekarang saya sudah di folder mana, teman-teman bisa menggunakan pwd yang nama nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di slash etc slash bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa lihat file apa saja yang terdapat pada directory kita. Kita coba kita buka VirtualBox or on Debian, dan tanda jika kita sudah berada di home adalah tanda lengkung ini yang di belakang dolar ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke root, masuk perintah su, lalu password root yang sudah kita buat pada proses instalasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory root, ketik cd atau root. Sekarang kita sudah di directory root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita bisa masuk ke perintah pwd. Nah, di sini ada slash root yang menandakan kita sudah berada di directory-nya root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada pada slash root ini. Tapi karena pada folder root di saya tidak ada apa-apa, maka ketukan saja ls. Itu tidak memperlihatkan apapun, sedangkan saya akan coba untuk masuk ke directory home dengan perintah cd atau home. Saya berada di home. Ketika saya pwd, saya berada di directory home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder Stefani. Nah, bagaimana jika saya ke dalam root? Kalau tadi saya masuk ke directory root, sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, ke directory-nya root. Perintah slash lalu ls. Nah, di root ini terdapat file. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu absolute. Merupakan perintah yang digunakan untuk memasukkan ke dalam directory dengan memasukkan nama directory dengan mengawali slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash maupun lambang root seperti ini. Jadi apa sih maksudnya? Kenapa kita harus melakukan ataupun menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contoh di sini saya sedang di directory home. Jadi contoh di sini saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin ke dalam directory bin ataupun lib, itu saya harus mengawali perintah dengan lambang root atau slash, yang dimana ketika saya berada di home dan ingin masuk ke directory bin, saya harus memasukkan perintah itu cd atau bin. Kenapa? Karena directory bin dan juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin, yang dimana ketika berada di home saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd atau bin. Berada ketika saya sedang berada di directory user, ketika saya berada di directory user dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak memerlukan absolute part ataupun mengawalinya dengan slash. Jadi ketika saya berada di user dan saya ingin masuk ke lib, maka saya cukup memasukkan perintah dengan cd lib, begitu saja. Kita coba masuk ke terminal. Saya juga akan membuka file untuk membandingkannya. Pada terminal saya ls, terus kita lihat apakah sama direktorinya dengan di file. Hasilnya seperti ini. Jadi sama ya, terdapat. Nah, sekarang saya akan masuk ke directory root outer location. Lalu kita klik slash
Begitu juga dengan yang lain. Saya akan masuk ke dalam SU. Lalu saya masuk ke directory slash dengan cd. Nah, saya akan mempraktekannya absolute path terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Dan saya akan masuk ke dalam Apache. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Nah, persyaratan untuk masuk ke Apache seperti harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan coba langsung masuk ke dalam Apache melalui direktori ini, terminal. Itu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi cd slash etc slash apache 2. Oke, ini bisa ya. Kita sudah masuk ke dalam directory Apache dengan memasukkan perintah pwd. Itu akan menampilkan di mana directory kita sekarang. Saya masuk ke dalam root dan kita bisa masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? cd Apache 2. Oke. Jadi tidak bisa ya. Jadi perintahnya dengan tidak menggunakan slash itu tersebut dengan relatif. Oke, jadi tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Apache, kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash. Itu cd etc. Dan ini dinamakan relative path. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi kita tidak membutuhkan slash untuk masuk ke dalam Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Sedangkan persyaratan relative path tidak boleh lompat ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path dan kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam user terlebih dahulu. Jadi tidak bisa sedang berada di home ingin masuk ke bin menggunakan relative path atau perintah tanpa slash, itu tidak bisa. Selanjutnya kita masuk ke materi spesial karakter. Kita akan membahas tentang karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Kita langsung masuk ke terminal. Nah, lambang lengkung ini atau lambang yang biasa di sebelah angka 1 di keyboard, lambang lengkung ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengecek kita bisa ke pwd dan saya berada pada home Stephanie. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, saya sudah berada di slash home slash Stephanie. Nah, kenapa sih masih belum ada lambang seperti ini atau lengkung? Sedangkan ini melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan menjelaskan bahwa home directory root itu bukannya pada slash home slash Stephanie atau slash home slash user. Namun home directory root itu berada pada directory dengan nama cd slash root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungannya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory root itu pada directory dengan nama root, jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan keluar dari root, yaitu ketikkan exit. Lalu yang kedua terdapat karakter dolar ya, yang mana melambangkan kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI nya. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasanya lalu terdapat lambang pagar. Lalu SU password. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi ketika bisa melakukan apapun pada Linux kita, jadi selama teman-teman memiliki lambang pagar seperti ini, itu terdapat teman-teman sedang berada di pada root. Lalu terdapat juga titik. Titik seperti ini melambangkan directory yang sekarang. Jadi ketika saya ls, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Maka ketika saya ls, dia akan memunculkan isi file dari directory yang sekarang. Lalu terdapat juga lambang titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent directory atau directory sebelumnya. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam directory etc. Saya akan coba ls, lalu terdapat directory Apache, kita klik. Lalu saya masuk ke dalam directory Apache atau cd Apache 2.
saya akan PWD untuk melihat keberadaan saya sekarang. Nah, sekarang saya berada di Apache 2, yang mana parent directory Apache 2 adalah ITC. Jadi ketika kita cd -2 itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi kita masuk ke dalam ITC karena ITC merupakan parent directory Apache 2. Nah, saya enter, berarti saya kembali ke parent directory. Saya akan masuk ke dalam Apache lagi, cd Apache 2. Lalu bisa juga saya menggunakan ls.2 untuk melihat file yang ada pada parent directory. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat file dengan perintah touch. Langsung saja kita buka Debian lalu terminal. Nah, di sini saya sedang berada di home directory PWD. Jadi untuk pembuatan teman-teman bisa klik touch 2323.txt lalu enter. Oke, dia secara otomatis langsung terbuat. Saya coba cek dengan perintah ls. Nah, langsung ada ya 2323.txt, dan nanti juga langsung muncul pada tampilan file. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya dengan metode absolve, yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen dan memasukkan ke dalam dokumen. Saya akan ketikkan perintah touch documents, lalu masukkan file apa yang ingin kalian buat. Contohnya saja di .txt touch document atau slash di .txt lalu enter, maka secara otomatis dokumen akan terbuat file di .txt seperti ini. Dan untuk menghapus kita klik kanan lalu move trans saja, dan ketika saya ls documents atau otomatis sudah hilang file yang tadi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perintah ls advanced. ls atau perintah yang digunakan untuk melihat suatu directory, yang mana di video sebelumnya kita sudah menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari directory. Nah, apa adanya dengan ls advanced? Kalau isi ls advanced itu diperlihatkan lebih detail dibandingkan ls biasa. Kita langsung saja masuk ke terminal. Di sini saya sedang berada di directory home PWD. Nah, di sini saya ls biasa ya, maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat pada video sebelumnya, yaitu 2323.txt, dan juga directory default yang lainnya. Nah, ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detail, yaitu dengan lsa. Jadi lsa itu digunakan untuk melihat directory yang tersembunyi di hidden directory. Jika kita menggunakan ls saja, dia akan memperlihatkan directory biasa. Yang tersembunyinya dia akan tidak memperlihatkan. Maka dengan ini dia akan memperlihatkan directory ataupun file yang tersembunyi atau biasa disembunyikan hidden file, dan tanda file ataupun directory yang tersembunyi diawali dengan ya seperti ini, dan adanya ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap directory. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya, bisa kalian lihat. Itu merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi terakhir diakses ataupun terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi karena pertama kali dokumen ataupun directory desktop ini dibuat pada, jadi karena saya belum buka apa-apa, jadi dia tanggalnya tidak akan update karena saya tidak buka dokumen. Yang mana dokumen tersebut juga sama seperti tanggal tersebut, karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia update jadi tanggal tersebut. Selanjutnya kita juga menggunakan kedua perintah tersebut, yaitu ls-la untuk melihat hidden interface dan hidden file atau hidden directory, dan kita juga bisa melihat detail dari hidden file atau hidden directory. Nah, ini adalah file di awal, jadi ingat file yang di awal itu file hidden atau file tersembunyi. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mkdir. Langsung buka saja terminal. Di sini saya sedang berada di home directory. Saya ls, di sini hanya terdapat directory default, dokumen musik publik. Di sini saya akan mencoba membuat directory baru, yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya di sini contoh mkdir directory new. Lalu enter, lalu ls. Nah, directory kita sudah terbuat. Lalu kita bisa masuk ke dalam directory, ketik saja cd directory new, lalu enter. Nah,
Setelah saya ls ini masih kosong ya. Nah, jadi ada metode untuk membuat directory di dalam directory. Kita keluar dulu dengan cd titik-titik, karena sebelumnya kita hanya membuat satu directory, dan misal teman-teman ingin membuat sebuah directory di dalam directory, dan di dalam directory juga teman-teman bisa masuk perintah mkdir. Perintah mkdir dir 1 enter, lalu mkdir dir 1 slash dir 2. Ini berarti kita membuat directory 2 di dalam directory 1. Lalu jika ingin membuat directory di dalam directory 2, bisa ketik mkdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Nah, di ini berarti saya membuat directory 3 di dalam directory 2. Nah, sekarang kita coba ls ini terdapat dir 1. Saya akan masuk ke dir 1, cd dir 1, lalu ls, lalu ada dir 2. Saya masuk ke dir 2, cd dir 2, lalu ls, ada dir 3. Saya masuk ke dir 3, cd dir 3. Dan kalau di ls pasti dia tidak ada apa-apa. cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang dimana digunakan untuk mengcopy file atau directory. Kita akan bandingkan terlebih dahulu jika kita mengcopy dengan aplikasi file. Untuk mengcopy, teman-teman blok saja kemudian copy, lalu bisa di paste directory mana saja, namun berada jika digunakan di terminal. Jadi di terminal harus menggunakan perintah cp ya. Jadi kita akan menggunakan metode absolute path. Kita ketik cp dokumen slash hello titik txt home Stefani. Jadi saya akan mengcopy file yang di dokumen ke slash user, lalu saya akan mengcopy home ke user juga. Nah, dia akan otomatis langsung tercopy. Saya akan coba buat file dari di CLI. Saya akan membuat dengan absolute path. Misalkan saya menggunakan nama halo3 txt di dokumen slash halo3 txt. Sekarang kita lihat di dokumen sudah ada ya halo3 di txt. Nah, kita juga bisa mengcopy dengan tidak mendefinisikan slash home slash Stefani, yaitu dengan cp dokumen slash halo txt. Yang namanya kita akan mengcopy file directory yang sekarang. Lalu enter, lalu ls. Nah, semua file dari halo1 hingga halo3 sudah tercopy semua ya ke home. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Teman-teman bisa masuk perintah cp halo1 txt halo2 txt halo3 txt. Kan saya ingin akan taruh di desktop cp halo1 txt halo3 txt halo3 txt desktop, lalu enter, lalu kita lihat desktop yang perintah ls desktop size. Nah, sudah ada ya halo1 txt halo2 txt halo3 txt. Misalkan teman-teman ingin halo1 sampai halo100, teman-teman bisa mengcopy atau mendefinisikan dengan saja. Jadi tidak perlu sampai mengetik halo1 sampai 100. Jadi ketika ingin misalnya saya akan mengcopy publik cp txt publik, jadi secara otomatis halo1, 2, dan 3 akan langsung ke copy dengan directory publik. Ketika ls publik size oke, kita sudah tercopy ke publik. Lalu bagaimana jika kita ingin copy directory bukan file saja? Jadi di sini saya memiliki directory dir, di mana dalam directory dir ini terdapat directory dir 2. Kita bisa copy menggunakan cp r dir 1 dir 2 Stefani. Jadi saya ingin copy dir 2 yang ada pada dir 1 dir directory yang sekarang. Oke, dir 2 sudah berada dalam. Nah, sekarang ya mv merupakan perintah ataupun command yang digunakan untuk rename suatu file atau directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang sama, untuk memang teman-teman ingin mengubah nama tersebut, maka teman-teman bisa digunakan perintah mv. Perintah mv ini juga digunakan untuk memindai file. Misal teman-teman ingin memindai file dari directory 1 ke directory 2, kita juga bisa menggunakan perintah mv ya. Kita buka saja terminal ls. Di sini saya punya file dengan nama halo 1 sampai 3. Di sini saya coba rename yang halo 1 terlebih dahulu untuk identifikasi konfigurasi. Oke, ini ya terus file apa dulu yang ingin diubah, nama lalu ingin diubah menjadi apa.
Di perintah tersebut mv1 txt karena saya ingin yang satu txt, lalu saya akan mengubah ke replace txt. Bentar. Nah di sini sudah terganti ya, saya ls, maka sudah ganti ke replace txt dan langsung sinkron juga pada tampilan file. Nah teman-teman juga bisa menggunakan mv sebagai pemindai file. Contoh di sini terdapat file dengan nama halo2 halo3 txt. Nah kita akan menggunakan file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu dokumen cd dokumen, lalu saya akan tulis dengan membuat nama halo5 txt, lalu saya keluar cd txt, akan membuat halo5 berpindah dari di sini. Jadi perintah adalah mv yang akan menggunakan maksud part mv documents halo5. Oke, halo5 sudah hilang dari dokumen dan dia pasti ada di sini. RM merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file. Nah, ketika teman-teman ingin menghapus directory teman-teman, saya menggunakan rmdir. Di sini saya mencoba dengan perintah rm terlebih dahulu. Saya akan menghapusnya reply txt. Ketika rm txt maka dia akan menghilang. Saya ls maka reply txt sudah tidak ada. Nah teman-teman juga bisa menggunakan lambang untuk menghapus keseluruhan file. Contoh di sini saya ingin menghapus halo2 sampai 5. Maka perintah adalah rm halo txt. Maka ketika saya ls semuanya hilang. Dimana berarti menghapus seluruh file dengan nama halo. Ketika ada kriteria file dengan nama halo di depan, maka file tersebut akan dihapus. Sekarang saya akan coba menghapus directory. Saya akan mencoba menghapus directory dengan perintah medit new. Jika ada slide seperti ini menandakan bahwa nama saya diidentifikasi merupakan directory. Ketika saya ingin ls maka akan hilang directory new. Saya akan coba hapus directory 1. Apakah saya menggunakan mdir 1? Oke, tidak bisa ya. Kenapa? Karena di dir 1 masih ada file di dalam dir 1 dan dir 2. Dalam dir 2 ada dir 3. Jadi saya akan menggunakan remove dir 3 terlebih dahulu. Perintah rmdir 1 size dir 2 dan dir 3, lalu rmdir 1 atau dir 2. Sekarang saja kita menghapus dir 1, rmdir 1. Oke, dir 1 sudah hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.